He's coming soon. Salam alaikum Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Ya, hari ini kita akan kembali dengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul Nehedar, seperti apa yang sudah saya share ke saudara, yang artinya itu dahsyat atau luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita alami di dunia ini, jangankan untuk setahun ke depan, atau sebulan ke depan, atau sehari ke depan, bahkan satu detik yang akan datang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, saudara. Dalam situasi-situasi seperti ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Banyak orang bisa mereka-reka atau meramalkan, tetapi segala sesuatu itu hanya Tuhan yang bisa menentukan, hanya Elohim. Kadang kita diperhadapkan sama situasi yang sulit. Mana yang harus kita pilih? Mana yang harus kita tempuh? Kita mungkin nggak tahu apa yang akan terjadi untuk ke depan. Tetapi satu hal saudara yang dikasih, bahwa rancangan Abah Yahweh Besem Yeshua pasti selalu yang terbaik buat kita. Apapun yang terjadi, pasti selalu yang terbaik buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang saya catat di dalam kitab suci. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama adalah Abraham. Abraham yang begitu setia menanti kelahiran putranya yang tunggal, yaitu Yitzhak, saudara. Dia begitu setianya menanti, bahkan sampai 25 tahun dia menanti. Tapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi untuk anaknya nanti ke depan. Sehingga saudara, Abraham diperhadapkan sama situasi yang sulit saat anaknya itu sudah lahir dan beranjak remaja, saudara, beranjak dewasa. Dia diperhadapkan sulit karena kenapa? Karena anaknya harus dikorbankan. Saudara bayangkan, dia menanti begitu lama, tetapi kemudian Abah Yahweh berfirman, persembahkan anakmu yang tunggal, yaitu Yitzhak, sebagai korban. Bayangkan saudara, dia menunggu lama, kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan mau diminta kembali sebagai korban oleh Elohim. Coba, ini situasi yang sulit. Begitu lamanya dia menunggu. Saudara yang dikasih, mungkin saat kita membaca kitab Bereshit atau kitab Kejadian, kita hanya tahu, oh Ishak dikorbankan. Tetapi kenapa yang melatar belakangi sampai Yitzhak itu dikorbankan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah sebuah kisah yang sangat luar biasa, yang sangat nehedar, di mana di situ ada percakapan antara Yitzhak dan Ismail, saudara. Yang dia katakan waktu Ismail pulang, dan dia berkata di dalam kitab Sefer Hayasar, dia katakan, aku adalah anak yang sulung, pasti semua kekayaan akan kepadaku seandainya bapakku itu mewariskan. Tetapi apa yang terjadi dengan Yitzhak? Yitzhak berkata, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangankan semua kekayaan, seandainya bapakku minta nyawaku sebagai korban bakaran, aku akan memberikannya dan aku akan rela. Nah, kadang perkataan itu bisa ditangkap oleh siapapun, saudara. Kuasa yang di alam supranatural ini. Nah, dengan Yitzhak berkata bahwa aku kalau dikorbankan pun aku juga mau. Nah, ternyata itu didengar, saudara. Dan saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh memang mengizinkan Abraham mengorbankan Yitzhak. Tetapi toh Bapak Yahweh sanggup mengganti dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Pasti Bapak yang sanggup. Di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 22 ayat yang kedua, di situ dikatakan, wa yomer ka et yahidka asar ahavta et Yitzhak walek lecha eretz hamoria wa ha alaihu samloha al akad avarim asar omar eleha. Dan dia berfirman, bawalah sekarang anak laki-lakimu yang tunggal, yang engkau kasihi. Ada kata ahavta, yang engkau kasihi. Begitu Abraham itu mengasihi Yitzhak, yakni Yitzhak, dan pergilah engkau ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai persembahan bakaran
atas salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali apa yang kita kasihi justru diminta. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cintai berlebihan, seringkali justru malah diambil. Kalau kita baca, sekali lagi saya mengutip dalam kitab Seker Hayasa, begitu Abraham mendapatkan Yitzhak, 38 tahun dia melupakan Elohim, tidak memberikan persembahan lagi. Sehingga ini adalah sebuah catatan untuk mengingat, loh, kamu begitu saya berkati kok jadi lupa. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang begitu, saat membutuhkan berkat, saat dalam perjuangan, Tuhan tolong saya berkati, tolong saya Tuhan, saya dalam kondisi kesulitan. Tetapi setelah diberkati lupa apa yang sudah, bahwa apa yang mereka dapatkan itu berasal dari Elohim. Nah saudara yang dikasih, di situ ayatnya dikatakan, dan dia berkata, bawalah sekarang anak laki-lakimu yang tunggal. Saudara yang dikasih ini dikatakan Haet Yahid, artinya ya anakmu yang tunggal tadi bawalah. Coba ya, kenapa kok nggak yang Ismail, nggak yang lain, tapi anaknya yang tunggal? Karena memang Yitzhak adalah anak perjanjian Elohim. Amin. Anak yang dijanjikan. Dan dikatakan anak laki-lakimu yang tunggal yang engkau kasihi, ka'asar ahavta, anak yang kau kasihi. Nah seringkali kita mengasihi sesuatu jauh melebihi Tuhan. Harusnya kita tetap menomorsatukan Elohim. Amin. Menomorsatukan Bapa Yahweh, Besem, Yeshua, Hamasiah. Saudara, ini yang pertama, situasi yang sulit yang diperhadapkan. Yang kedua, Mose, saudara. Mose dan Israel diperhadapkan pula dalam pilihan yang sulit. Antara depan, laut, dan belakangnya adalah bahaya saat dikejar pasukannya Farao atau Firaun, saudara. Ini pilihan yang sulit. Sama dengan Abraham tadi. Kalau Tuhan memberkati Abraham dengan anak yang tunggal, yaitu Yitzhak, kenapa harus diminta lagi? Betul gak saudara? Pilihannya sulit. Mana yang harus saya pilih? Taat Elohim atau saya cinta sama anak saya? Yang kedua, sama dengan Mose dan Israel. Kalau Bapak Yahweh sudah membuat keajaiban yang luar biasa, sampai 10 tulah diberikan di Mitzrayim untuk membawa orang Israel keluar dari Mitzrayim. Masa sih harus buntu di laut yang sehingga kayaknya nggak ada jalan keluar? Maju kena, mundur kena, maju pun saya ke laut, mundur pun ada tentara Farao. Ini pilihan yang sulit. Tapi sekali lagi bahwa Bapa Yahweh tidak mungkin membiarkan kita bergumul sendiri. Amin. Pasti Tuhan Elohim itu akan menolong kita. Kalau Bapa Yahweh sudah buka jalan, pasti semuanya akan dibuat lebih mudah. Amin. Buktinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kitab Shemot pasal yang ke-14 ayat 9. Di situ dikatakan wa yitfu Mitzrayim akharechem wa yisiku otam honim al hayam kalsus rehef parko ufarasai wa kilo alpi hahirot lifne baal sefon, yang artinya dan orang-orang Mitzrayim mengejar mereka dan seluruh kuda. Ada dikatakan di sini khalsus, kata sus artinya kuda. Dikatakan semua kuda atau seluruh kuda dan kereta perang Farao atau Firaun. Dan orang-orang berkuda dan pasukan menyusul mereka yang sedang berkemah di tepi laut. Ya, dikatakan tepi laut. Di mana itu? Dekat Pihahirot, Lifne Baal Sefon, di depan Baal Sefon. Coba bayangkan, kayaknya buntu. Loh, katanya Tuhan tolong sampai dibuat mujizat yang luar biasa, sampai 10 tulah kena di Mitzrayim. Masa saya melihatin jalan buntu, nggak ada jalan keluar? Ayat yang ke-10-nya, Ufar oigrib wa yisku ufne Yisrael et einechem wa hine Mitzrayim nosea akharichem wa yirumeot wa yitsahu vene Yisrael et Yahweh, yang artinya dan Farao semakin mendekat dan Bani Israel mengangkat mata mereka. Lalu lihatlah orang-orang Mitzrayim sedang menyusul di belakang mereka. Dan mereka merasa sangat ketakutan. Lalu berserulah Bani Israel kepada Yahweh. Coba bayangkan, semakin mendekat
jalannya belum ada tapi masalahnya semakin mendekat. Berapa banyak kita menghadapi situasi yang seperti itu, saudara? Masalahnya semakin mendekat terus, dipepet terus, tetapi jalannya belum ketahuan. Tapi sekali lagi Elohim kita adalah Elohim yang hidup. Amin. Jadi yang sanggup membuka jalan buntu tadi menjadi jalan terbuka. Laut yang tertutup bisa terbelah sehingga orang Israel bisa melewatinya. Amin, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita luar biasa. Bahkan di dalam, kalau kita baca ayat selanjutnya, dikatakan dalam kitab Semut pasal 14 ayat 14, di situ dikatakan, saudara, Yahweh jilachem lachem ba'atem takalisun. Yahweh akan berperang buatmu dan engkau akan diam saja. Bayangkan, nanti yang berperang bukan kita, tetapi Elohim kita. Amin. Dan kita hanya diam saja untuk apa? Melihat keajaiban demi keajaiban yang Tuhan buat. Kita hanya akan melihat, menyaksikan begitu dahsyatnya, hedarnya, luar biasanya Elohim yang kita sembah. Yang ketiga, yaitu adalah menghadapi tembok. Seperti masalah yang dihadapi oleh Yehosua bersama orang Israel pula. Saudara, jalannya sudah mulus. Mulai dari Mitsrayim, menyeberang laut, sampai Yeriko buntu lagi untuk menguasai Yeriko. Kenapa? Karena temboknya yang begitu luar biasa dan kokoh. Tembok itu gambaran masalah yang kita hadapi. Seringkali kita menghadapi seperti tembok-tembok yang tertutup, yang mustahil kita runtuhkan, saudara. Itulah yang terjadi, saudara dikasih oleh Tuhan. Di dalam kitab Yosua 6 ayat 1 dikatakan Wiriko soheret sukeret mifne bni Israel enjotse wenba, yang artinya dan Yeriko telah menutup diri dan ditutup karena kehadiran Bani Israel. Tidak seorang pun keluar dan tidak seorang pun masuk. Saudara, baru orang Israel lewat saja dan belum masuk, orang Yeriko sudah menutup diri. Berapa banyak kita punya masalah dalam ekonomi kita, dalam rumah tangga kita. Kita datang ke si A tertutup, datang ke si B tertutup. Apalagi kalau urusannya sudah uang, ya nggak, saudara? Diintip, wah itu ujung-ujungnya duit nih, tutup, nggak ada, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Yeriko menutup diri, adanya yang dihadapi cuma tembok. Saudara yang dikasih, adanya yang dihadapi hanya tembok, berarti yang dihadapi adalah masalah. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, di dalam kitab suci, Yeriko runtuh dikelilingi sampai 13 kali. Orang mungkin mengingatnya 7 kali. 7 kali itu adalah yang terakhir. Tetapi selama 6 hari mereka mengelilingi, 1 hari 1 kali. Berarti 6 hari 6 kali. Hari ke-7 baru 7 kali. 6 ditambah 7 13. 13 dalam gematria Ibrani, dalam angka Ibrani itu tulisan Echad. Alef itu 1, Het itu 8, Dalet itu 4. 1 sama 8, 9 tambah 4 itu 13. Artinya Echad yang menandakan kalau kita selalu Echad, nempel satu dengan Elohim, maka menjadi kekuatan yang besar. Amin. Kalau kita itu selalu Echad dengan Elohim, pasti mendapatkan kekuatan yang besar. Artinya kita mengandalkan kekuatan yang besar dari Elohim. Yang keempat adalah janda Sarfat. Ini pilihan-pilihan yang sulit yang dihadapi. Janda Sarfat dan anaknya untuk memilih memberkati Elia atau dirinya sendiri. Ini juga sama. Ibaratnya dalam pepatah dunia, makan buah si malakama. Saya makan mati, enggak saya makan mati, saudara. Nah, inilah yang terjadi seperti janda Sarfat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Waktu dia ketemu Elia, dia bingung. Saya cuma punya sesuka tepung sama minyak 1 buli-buli. Dan saya lagi mengumpulkan kayu bakar. Saya akan buat roti dan saya makan sama anak saya besok mati. Karena kelaparannya begitu lama sampai 3,5 tahun.
Nah sekarang dia diperhadapkan, ini saya makan besok pun mati, atau saya kasihkan Elia secara lahiriah mati juga karena nggak ada makanan, saudara. Saudara, dalam kitab Melahim atau Raja-Raja, di situ dikatakan dan perempuan itu menjawab, saudara, Watomer kai Yahweh Elohika im yisli ma'ok ki im melo kak ufaka sefa batsakal wahineni makot seset senajim etsim ufati afatsihu li valiri wa akal nuhu wa tabnu. Dan artinya saudara, dan perempuan itu menjawab, demi Yahweh Elohimmu yang hidup. Artinya janda Sarfat pun yakin bahwa Elohim yang disembah Elia itu adalah hidup. Amin. Demi Yahweh Elohimmu yang hidup. Jadi dia tahu bahwa Elohimnya Eliyahu atau Elia itu hidup. Aku tidak mempunyai sepotong kue kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ternyata cuma sedikit dalam buli-bulinya. Dan lihatlah, aku sedang mengumpulkan kayu bakar dan aku akan pulang dan mengolahnya bagiku serta anakku. Dan setelah memakannya kami pun mati karena nggak ada makanan lagi, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi begitu pilihannya janda Sarfat itu tepat, dia mendahulukan Elohim yang hidup, dia tidak mati. Amin. Karena Elohimnya hidup. Begitu dia mendahulukan Elohimnya Eliyahu yang hidup, dia tidak mati, tetapi dia hidup, saudara. Tapi coba kalau dia mendahulukan dirinya, egonya dia, sekalipun Elohimnya Eliyahu itu hidup, dianya yang mati. Oleh sebab itu dahulukan demi Elohimmu yang hidup, yaitu Elohimnya Eliyahu, saudara. Maka saat dia menjamu Eliyahu, makanya jangan pelit. Kita sama Elohim, sama Tuhan, sudah melayani, bagi berkat, gak perlu hitung-hitungan. Buktinya sampai kelaparan 3,5 tahun janda Sarfat dipelihara. Amin. Dia tidak pernah kekurangan tepung dan minyaknya tidak pernah habis. Nah, pilihan yang sulit atau masalah yang dialami siapa saja dan kapan saja, itu kepada siapapun. Tidak peduli itu presiden, tidak perlu itu gubernur, tidak perlu itu orang berpangkat, gembala sekalipun, siapapun bisa punya masalah. Dan masalah yang dihadapi bisa masalah keluarga, bisa masalah pekerjaan, bisa masalah ekonomi, bisa masalah pelayanan, bahkan masalah keyakinan sekalipun orang bisa bermasalah. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, sesulit apapun pilihan kita, Aba Yahweh besar Yesua pasti memberikan jalan keluar. Amin. Buktinya Abraham yang mau mengorbankan Ishak, Yahweh sanggup menyediakan domba. Artinya Yahweh Jireh menyediakan. Amin. Sesulit apapun yang dialami oleh Mose, jalan buntu, Yahweh sanggup membelah laut. Amin, saudara. Sehingga orang Israel bisa lewat. Sesusah apapun tembok yang dihadapi Yehosua, Yahweh sanggup meruntuhkannya. Amin. Sehingga temboknya dilewati dan masalahnya dibelakang. Sepelik apapun yang dialami janda Sarfat kakak kekurangan makanan, makanannya yaitu minyak dan tepungnya tidak pernah habis. Amin. Bapa Yahweh sanggup menjamin kehidupannya. Inilah yang mereka alami, saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu pesan Dafar Elohim yang harus kita ingat, selama ada sukacita, yang pertama saudara, selama ada sukacita, maka itu akan menjadi obat yang paling manjur buat kita. Amin. Karena orang sukacita tidak bisa dibeli apapun. Kadang kita nggak punya apapun tapi tetap bisa sukacita. Betul nggak saudara? Artinya tetap kita bahagia. Ternyata kadang kebahagiaan itu sederhana, tidak perlu harus mahal. Saya lihat banyak orang makan pun tidak harus mewah, tetapi begitu makanan itu dinikmati di dalam doa dan luar biasa menjadi makanan yang nikmat, saudara. Oleh sebab itu ternyata kebahagiaan, kegembiraan itu hanya keluar dari hati kita. Amin.
Oleh sebab itu dalam kitab Misle 17 ayat 22 dikatakan let saimeah yeitib geha weruah nekeah teyabes garim, yang artinya hati yang gembira mengerjakan kesembuhan. Ternyata imun yang paling luar biasa, imunisasi paling luar biasa itu sukacita. Amin. Imun yang paling luar biasa membuat kekebalan tubuh kita itu sukacita. Hati yang gembira mengerjakan kesembuhan. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya apa? Nah, orang sudah gak punya semangat untuk hidup, cepat mati. Oleh sebab itu kadang orang sudah sakit stadium 4, sudah kritis, bahkan mungkin sudah divonis dia gak akan hidup. Tapi karena semangat hidupnya kuat, dia bisa sembuh. Amin. Kenapa? Karena itu semangat itu bisa mengalahkan segala sesuatu, saudara. Itu hal yang luar biasa. Saya banyak lihat hal-hal yang menakjubkan terjadi. Kadang orang, waduh saya kayaknya nggak mungkin bisa deh. Tetapi bersama Elohim dengan semangat yang luar biasa sanggup mengalahkan masalah itu. Yang kedua, kalau kita memiliki rasa takut akan Yahweh, maka semua ilmu rahasia daftar Elohim pasti dibukakan buat kita. Kuncinya nomor 1, takut Elohim dulu. Amin. Karena di dalam kitab Misle pasal 1 ayat 7 atau Amsal 1 ayat 7 dikatakan wa Yahweh reisid da'at hakma umusar ewilim basu, yang artinya takut akan Yahweh permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh memandang rendah di hikmat dan didikan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, takut akan Yahweh permulaan pengetahuan. Makanya begitu saudara mau membuka hati mengenal Bapa Yahweh, dibukakan semuanya, betul? Artinya kita bisa ngerti 7 hari raya, kita ngerti Sabat, banyak hal yang dibukakan yang selama ini tidak tahu. Coba kalau seandainya kita coba nama Elohim kita itu ternyata Bapa kita Yahweh, oh itu salah, itu sampai kapanpun kita tidak akan terbuka untuk yang lain. Amin. Padahal seharusnya kita pelajari dulu benar apa tidak. Kalau benar kenapa nggak kita lakukan? Amin. Banyak orang itu betul, tapi itu dulu. Nah kalau betul ya selamanya. Amin. Kalau benar, saudara. Yang ketiga, taat dan setia dalam mengiring Abba Yahweh Besen Yesua akan menjadikan sumber keberhasilan kita. Ternyata kuncinya taat dan setia. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Misle 3 ayat 16 dikatakan orek yamin bimina bimsoa osar kafut, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kemuliaan di tangan kirinya. Saudara, ternyata orang taat dan setia itu yang dalam mengiring Elohim itu ternyata menjadikan sumber keberhasilan. Yakin gak, saudara? Memang gak instan. Memang langsung instan. Sekarang kalau kita tadi baca pembacaan Torah kita sampai kitab Iyob pasal 1. Kekayaannya Iyob berapa banyak? Ada 14, ada 7.000 unta, ada sekian banyaknya, luar biasa. Begitu Iyob dipulihkan, tahu-tahu unta langsung dari langit datang 14.000? Tidak, saudara. Proses. Terus anaknya yang 10 semuanya nggak ada, tahu-tahu istrinya hamil 10 langsung lahir 10? Enggak. Proses semuanya. Tapi tetap Bapa Yahweh sanggup memberkati berlipat kali ganda. Amin. Jadi nggak langsung instan. Kalau langsung instan memang dari langit langsung turun domba, ya berapa ribu unta 14 itu tidak, saudara. Atau istrinya Ayub tahu-tahu langsung hamil 10, tidak juga. Memang ada yang hamil langsung 10, saudara. Ya seandainya ada pun 1 atau berapa. Proses sampai dikatakan anak-anak Ayubnya itu, anak-anak Ayub itu yang paling cantik yang perempuan. Betul nggak? Berarti kan ada Keren Habuk, ada Kesia, ada Yemima, saudara. Nah itu proses lahirnya. Kalau lahir baru namanya kembar. Ya nggak, saudara? Nah saudara yang dikasih ini proses, tapi Ayub atau Iyob dipulihkan luar biasa, bahkan dari sebelumnya. Amin. Itu tandanya Bapa Yahweh sanggup memberkati luar biasa. Jadi taat dan setia itu membawa keberhasilan yang luar biasa. Yang terakhir, jaminan keselamatan pasti diberikan kepada kita. Amin. Jadi jaminan, makanya kita bersyukur ada jaminan keselamatan. Yesaya 43 ayat 11 di situ dikatakan Anoki Yahweh wa Eimi balade Mosia, akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku, artinya selain Yahweh. Jadi kita bersyukur bisa mengenal Bapa Yahweh karena jaminan keselamatan Bapa Yahweh itu pasti.
Oleh sebab itu dikatakan Kiko ahaf Elohim et hanatan et kinatan et kedoja kido lemaan lo yubat kol elayim kal kaye olam. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini mengaruniakan putranya yaitu Yesua supaya siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yesua berfirman dikatakan dalam dafarnya di dalam Yohanan 14:6 ani haderek waha kayim waha emet. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itulah jalannya Yesua. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, mari sekalipun kita tidak bisa menerka apa yang di depan, tetapi satu hal bahwa Elohim kita ngehedan. Amin. Elohim kita itu luar biasa. Elohim kita itu dahsyat yang luar biasa. Sukses besar buat kita semua. Shalom Kopen Komando Penginjilan Bapa Yahweh Besar Yesua Hamasiah memberkati kita semua. Amin.